Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini telah menyempatkan waktu datang di majelis pengajian pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan ilmu dan ampunannya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kajian pagi ini akan kita jabarkan melalui pemahaman kesadaran tajalli. Tapi sebelum itu kita akan kembali membahas terlebih dahulu yang dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kita sebagai umat Islam haruslah terlebih dahulu sebelum menjalani syariat haruslah paham dengan ma'rifat. Sebelum ibadah harus mengenal yang kita sembah, yang kita ibadahi, harus paham dengan yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan awal-awal agama harus memahami ilmu dasar tauhid. Awal-awal agama harus paham yang akan kita sembah. Maka dari itu posisi yang dikatakan pemahaman ilmu makrifat itu adanya di dasar ya. Jadi jangan salah paham. Banyak orang mengatakan ilmu makrifat itu tinggi. Nah, itu bukan seperti itu. Ilmu makrifat itu merupakan dasar, pondasi. Jadi ilmu ini yang harus dipelajari pertama kali, karena menjadi dasar pondasi nanti kita menjalani ilmu syariah ya. Jadi murid harus paham tingkatannya makrifat di dasar. Karena sebelum Rasulullah mendapat perintah Isra Mi'raj, Rasulullah sudah mendapatkan ilmu makrifat Dan ini pula yang diajarkan beliau selama 11 tahun sebelum beliau menerima perintah sholat 5 waktu, sebelum ada perintah bersyahadat, sebelum ada perintah berzakat, sebelum ada perintah puasa dan naik haji. Ya inilah ilmu yang beliau terima, dasar pondasi tauhid itu sendiri. Makanya sering saya ulangi, 15 tahun naik turun Gua Hira, ini ya yang beliau dapatkan. Dengan beliau menjalankan puasa selama 15 tahun, inilah yang beliau terima. 15 tahun beliau menjalankan puasa ilmu. Jadi harus paham. Maka dikatakan lagi, zahir kita, ingin saya ulangi secara garis besar. Zahir kita, badan jasmani,
batang tubuh kita asalnya dari satu tetes air rasa dari ayah dan satu tetes air rasa dari rasa ibu. Ya, yang satu tetes itu berasal dari mana? Dari anasir tanah. Karena yang dimakan dan yang diminum bapak ibu itu merupakan hasil dari apa yang Allah tumbuhkan dari bumi. Ya. Jadi murid harus paham rentetannya. Manusia dari tanah, jangan berhenti di situ ya. Tanah dari air, air dari angin, anasirnya. Angin dari anasir api, api dari anasir nur. Nur siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad dari nur Zat. Nur Zat dari Hu siapa? Aku. Aku siapa? Allah. Ya. Karena ini tadi kajian kita naikkan tarki, lalu kita turunkan tanajul supaya kita paham, ya. Jadi yang yang laisa tadi tidak bisa dikenal karena sifatnya laisa. Ya. Kalau laisa bisa dikenal enggak? Enggak bisa. Ya, karena enggak ada bentuknya, tidak bertempat. Ya. Tidak bisa dilihat. Ya. Itu namanya laisa. Laisa yang mana? Di hadapan kita. Yang meliputi kita. Dikatakan maharu. Ini laisa. Ya. Tapi karena Allah ingin dikenal, makanya Allah menjahirkan daripada cahaya nurnya, ya, menjadi nur Zat atau Nurullah. Ya, dari awal pelan-pelan. Dari Nurullah Allah menjahirkan lagi karena tidak akan bisa dikenal. Ibarat cahaya terlalu terang, terlalu dekat. Ya, ini penggambaran agar mudah paham ya. Bisakah kita melihat cahaya matahari secara langsung? Silo. Pasti kita harus ada alat bantunya. Alat bantunya di mana? Di sungai, di danau. Baru bisa melihat mata, karena memantul, ya. Karena sudah lembut, cahayanya tidak menyakiti mata, tidak silau. Nah, karena terlalu kuat cahaya Allah ini tadi, maka dilembutkan lagi menjadi Nur Muhammad. Paham? Dari Nur Muhammad inilah kemudian dimulainya kejadian seluruh alam semesta beserta bumi dan isinya. Ya, baru manusia atau Nabi Adam alaihi salam baru diciptakan. Nggih. Dan tujuan manusia diciptakan karena Allah ingin dikenal. Nggih. Makanya di sifat 20 itu Allah bersifat wujud. Wujudnya di dalam Nur Muhammad. Wujud artinya ada. Ada kenyataannya menjadi insan. Insan yang mana? Insan ya seluruh batang tubuh kita ini. Nggih. Merupakan kenyataan yang Allah wujudkan untuk mengenal dirinya. Nggih. Pahamlah. Jadi badan jasmani
badan rohani merupakan tajalli daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Adam alaihi salam, manusia pertama yang Allah jadikan. Karena Allah ingin dikenal, maka dikatakan di dalam dirimu itu loh rahasiaku. Rahasianya yang mana? Ya sifatnya. Paham Bapak Ibu di sini? Sifatnya yang mana? Yang itu, yang dikatakan 7 sifat itu tadi. Yang mulai pertama sifat hidup. Bapak Ibu merasa hidup atau dihidupkan? Bapak Ibu bisa hidup tanpa ruh enggak? Kalau tidur, hidup kah mati? Kalau hidup mati. Tapi karena Allah sayang, masih ada umur, ditahan. Makanya kalau orang tidur tidak ngerti apa-apa. Yang pertama, hidup nyata ya. Bapak Ibu bisa bergerak apa atau enggak tanpa ruh? Enggak bisa. Itu hidup. Yang kedua, ilmu. Ilmu itu yang dikatakan ingat atau paham. Makanya dari kecil sampai besar manusia ini mempunyai ilmu karena diberi pinjaman. Ingat. Kalau lupa pasti lupa semua. Makanya ketika manusia tidur, setinggi apapun ilmu manusia akan hilang semua. Bapak Ibu kalau tidur ditanya 1 tambah 1 bisa menjawab enggak? Paham ya? Itu menyatakan bahwa ilmu ini milik Allah. Maka jangan sekali-kali menyombongkan diri. Jangan sombong. Makanya ilmu ini dikatakan milik Allah karena daya ingat ada karena melalui daya hidup. Kalau tidak hidup, tidak punya ingatan. Ya, betul ya. Yang kedua itu. Yang ketiga apalagi? Hidup, ilmu, melihat. Manusia ini tanpa ruh, apakah kita bisa melihat? Tidak bisa ya. Karena mayat itu punya mata sama, tapi tidak bisa membedakan, tidak bisa mengerti ini merah atau karena tidak ada ruhnya. Melihat, mendengar, mengucap, kodrat irodat berkehendak dan bergerak tidak akan bisa dijalankan manusia tanpa adanya ruh. Ya, pahamlah Bapak Ibu ini. Itulah sifatnya Allah Ta'ala, yang dibungkus di dalam ruh, nyata menjadi nyawa, dizahirkan menjadi nafas. Maka di perguruan diajarkan bagaimana caranya kita kembali kepada Allah melalui alat yang sudah Allah titipkan kepada manusia. Melalui napas sambungkan ke dalam rasa. Rasa itulah yang dikatakan zauqiyah. Dengan rasa kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam rasa itulah tersimpan rahasianya. Pahamlah Bapak Ibu ini. Jadi kenapa manusia masuk neraka? Karena ada yang diakui di dalam batang tubuhnya. Makanya di perguruan diajarkan jangan sekali-kali mengakui mempunyai badan jasmani. Ujarnya datuk kita, ujarnya datuk Sanggul, mana yang engkau akui selama hidup itu nanti yang akan dibakar dengan api kesucian. Datuk kita itu sudah berpesan. Makanya dari ujung rambut sampai ujung kaki
bukan milik kita. Jadi kita tidak mempunyai hak sama sekali. Bapak Ibu ini memang wujud, memang ada. Nggih. Ada toh? Wujud toh? Tapi wujud dan adanya Bapak Ibu ini tadi merupakan pentajalian, kezahiran daripada kenyataan sifatnya Allah Subhanahu. Pahamlah maksudnya? Artinya apa? Kita ini nol, kosong, tidak punya apa-apa. Pahamlah? Kalau sudah paham seperti ini, akhirnya kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Akhirnya kita amanah. Amanah artinya apa? Menjaga kepercayaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya setiap keluar masuk nafas haruslah diisi dengan ibadah. Inilah yang dikatakan sholatul daim. Ya, ketika masuk apa yang diucap dalam hati? Ya, itu tarki. Naik kita mi'raj, kembali kepada Zat yang Maha Esa. Nggih, naik. Karena yang ada hanya Dia saja sebetulnya di alam dunia ini. Paham lah sampai nih? Alam dunia ini kan penjairan daripada Nur Muhammad semuanya. Ya. Berarti yang ada la mawujudu illallah. Yang ada hanya perwujudan sifat kebesaran Allah. Lalu tanajul. Tanajul itu turun ke bumi menyatakan kenyataan diri Allah melalui sifat kebesarannya. Makanya diucapkan Allah. Itulah namanya dinamakan sholatul daim atau ibadahnya Nur Muhammad, ibadahnya rohaniyah. Karena manusia kalau tidak mengenal yang dikatakan ilmu nafas, ilmu rasa, manusia ini berjalan di muka bumi seperti binatang. Kenapa? Karena dia merasa hidup sendiri. Karena dia hidup tidak menjalani amanah. Makanya sifatnya menuruti sifat hewaniyah dan sifat setaniah. Gitu. Makanya dikatakan tadi awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama harus mengenal Allah agar akhlak budi pekerti kita yang tadinya tidak baik menjadi baik. Bukankah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke bumi untuk menjadi uswatun hasanah, gitu, untuk menjadi contoh, memperbaiki keimanan, ya, memberantas buta tauhid, ya, memberantas buta iman, ya, dan memperbaiki akhlak umat. Makanya kuncinya di ilmu kenal diri. Ilmu kenal diri inilah yang dikatakan pendalaman ilmu tauhid. Tauhid itu mengesahkan. Bagaimana cara mengesahkan? Dengan kesadaran. Tanpa kesadaran kita tidak akan bisa tajali. Kesadarannya di mana? Sudah dijelaskan di sini tadi. Zahir batin Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian ini merupakan perwujudan sifat kebesaran berarti sampai tidak punya hak. Lalu kenapa manusia ini semena-mena? Berjalan di muka bumi dengan kesombongan, berjalan di muka bumi nyata menjadi penentang perintah-perintah Allah Ta'ala. Kenapa manusia ini selalu melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah? Karena tidak kenal diri.
Kalau tidak kenal diri ini manusia rusak. Walaupun beribadah 70 tahun rajinnya, walaupun dia hafiz Quran, kalau tidak kenal ilmu kenal diri, sia-sia saja. Kenapa? Karena ibadahnya menyembah berhala. Berhalanya siapa? Ya badan yang diakui menjadi miliknya sendiri. Itu loh maksudnya. Sudah sering dikatakan yang berwudu ini rohani, yang berwudu ini nyawa, yang berwudu ini dikatakan kebesaran kezahiran Muhammad, yang merupakan perwakilan daripada Nurullah. Nurullah perwujudan dari zat yang maha suci. Laisa dikatakan hu. Itu yang wudu. Yang diwudukan siapa? Batang tubuh atau badan jasmani. Maka rasakan betul-betul. Yang sholat siapa? Yang sholat ruh. Ya, ruh itu ialah nyawa. Nyawa itu ialah yang dikatakan Muhammad, kezahiran daripada Nurzat. Ya, Nurzat yang laisa dikatakan. Itulah yang sholat. Ya, sedang batang tubuh badan jasmani itu disolatkan. Berarti kita hanya menyaksikan. Berarti kita kan tidak boleh berbangga. Karena yang beramal pada sesungguhnya ya Allah itu sendiri. Pahamlah sampai nih. Yang ibadah itu Allah, bukan sampean. Bapak, ibu, dan adik-adik ini hanya menyaksikan. Itulah manfaatnya kita belajar ilmu kenal diri. Maka penting ini menjadi dasar nanti sebelum kita belajar beribadah secara syariah, agar tidak timbul rasa sombong. Ya,